Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-32 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asqata Aba Sa'id walahu turuqi yuqawi ba'duha ba'da. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mudarat dan tidak ada memudaratkan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan lainnya secara musnad, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggugurkan Abu Sa'id, ia memiliki jalan-jalan periwayatan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara, tidak ada mudarat. Mudarat sudah populer maknanya, ia terjadi pada badan, harta, anak-anak, hewan ternak dan lainnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dirara, tidak ada memudaratkan, yakni menimpahkan mudarat. Beda antara darar dan dirar adalah bahwa darar terjadi tanpa sengaja, sedangkan dirar terjadi dengan sengaja. Karena itu ia hadir dengan wajan mufa'ala. Contohnya, seorang laki-laki memiliki tetangga, dia menyirami pohonnya tiap hari, ternyata airnya merembas ke tetangganya dan mengganggu tetangganya, namun dia tidak mengetahui hal itu. Ini kita namakan darar mudarat. Contoh lain, seorang laki-laki bermasalah dengan tetangganya. Dia berkata, aku akan melakukan sesuatu yang mengganggunya. Maka dia mengendarai motor yang memiliki bunyi seperti bunyi bulldozer di samping tembok rumah tetangganya. Tujuannya adalah menimpahkan mudarat kepada tetangganya. Ini kita namakan dirar, memudaratkan. Orang yang memudaratkan tidak menghilangkan mudarat manakala dia mengetahuinya, karena dia memang melakukannya dengan sengaja. Sedangkan mudarat, jika pelakunya mengetahui, maka dia akan menghilangkannya. Hadis ini merupakan dasar besar yang mencangkup bab-bab yang banyak, khususnya di bidang muamalah seperti jual beli dan gadai. Demikian juga dalam pernikahan, istri memudaratkan suaminya atau sebaliknya suami memudaratkan istri. Demikian juga dalam wasiat, seorang lelaki berwasiat yang memudaratkan ahli warisan. Kaidahnya, jika mudarat terbukti maka wajib diangkat, dan jika memudaratkan terbukti maka wajib
diangkat ditambah dengan menghukum pelakunya. Misalnya di zaman jahiliyah seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu manakala istri hampir menyelesaikan masa iddah, suami merujuknya, kemudian suami menjatuhkan talak kedua, lalu manakala istri hampir menyelesaikan masa iddah, suami merujuknya, kemudian talak ketiga, talak keempat. Tujuan suami adalah memudaratkan istri, maka Allah membatasi talak hanya dengan 3 kali saja. Contoh lain, seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istri yang mempunyai anak-anak darinya, hak asuh anak-anak diberikan kepada istri kecuali jika istri menikah lagi. Istri ini ingin menikah namun dia khawatir manakala dia menikah maka anak-anak akan diambil oleh mantan suaminya. Maka mantan suaminya mengancamnya, jika kamu menikah aku akan ambil anak-anak dari tanganmu. Padahal suami ini tidak berhasrat kepada anak-anak dan tidak menginginkan mereka. Seandainya dia mengambil mereka maka dia akan menyia-nyiakan mereka, namun dia melakukan hal itu hanya untuk memudaratkan mantan istrinya agar tidak menikah lagi. Hal ini tidak diragukan adalah haram dan pelanggaran terhadapnya. Seandainya istri ini menikah lagi dan anak-anak diambil darinya, padahal dia menunaikan kewajiban mengasuh dengan baik dan suaminya yang baru merestuinya mengasuh anak-anaknya, namun mantan suaminya ingin memudaratkannya, kita mengetahui bahwa seandainya dia mengambil anak-anak maka dia tidak akan mengurusi mereka, bahkan bisa jadi dia akan memasrahkan kepada istrinya yang baru alias ibu tiri mereka. Bagaimana menurutmu anak-anak yang diasuh oleh ibu tiri? Dia akan menelantarkan mereka, dia akan mementingkan anak-anaknya sendiri, dia akan merendahkan mereka. Akan tetapi suami ini mengambil anak-anaknya karena ingin memudaratkan mantan istrinya. Hal seperti ini tidak diragukan bahwa ia diharamkan. Contoh lain, seorang laki-laki berwasiat untuk orang lain dengan setengah hartanya karena ingin mengurangi jatah ahli warisnya. Ini haram dan ahli waris berhak membatalkan wasiat yang lebih dari 1/3. Contoh lain, seorang laki-laki memiliki sepupu jauh, tidak ada ahli waris baginya lah selainnya, maka dia ingin memudaratkannya. Dia berwasiat dengan 1/3 hartanya untuk memudaratkan sepupunya ini agar dia tidak mewarisi seluruh harta. Ini juga haram. Jika kita berjalan di atas petunjuk hadis ini, niscaya kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Akan tetapi jiwa manusia bertabiat kikir dan melanggar, maka engkau mendapatkan seorang laki-laki memudaratkan saudaranya dan dia menimpahkan mudarat terhadap orang lain dan tidak mau menghilangkannya. Wallahu a'lam bishawab.